Pernahkah Anda merasa lebih tenang ketika sendiri? Seolah dunia menjadi terlalu bising ketika orang lain ada di sekitar Anda? Mungkin bukan karena Anda membenci manusia, tapi karena ada sesuatu di dalam diri yang mencari ruang, mencari keheningan. Dalam pandangan Stoik, ketenangan sejati bukan datang dari mengatur dunia luar, tapi dari mengarahkan pikiran kita sendiri. Dan disinilah inti perjalanan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita hidup di zaman di mana kebisingan bukan hanya berasal dari suara, tetapi juga dari sikap, opini, bahkan energi orang-orang di sekitar kita. Tak jarang, berada di kerumunan membuat kita merasa lelah, seolah kita sedang berjuang menjaga diri dari badai yang tak terlihat. Tapi, apakah ini berarti kita salah? Atau justru ini adalah tanda bahwa kita mulai memahami batas kita dan tahu apa yang membuat hati kita damai? Hari ini, kita akan menyelami salah satu alasan yang sering tersembunyi. Alasan mengapa Anda tidak suka berada di sekitar orang lain. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuat Anda merasa aneh, tetapi untuk memahami. Karena memahami diri adalah langkah pertama untuk menemukan ketenangan yang kita cari. Pernahkah Anda merasa lelah? Bukan karena berlari, bukan karena bekerja fisik, tetapi karena berbicara terlalu lama dengan orang lain, lelah yang tidak terlihat, tapi terasa menguras sampai ke dalam pikiran. Itulah yang disebut banyak orang sebagai energi sosial yang cepat habis. Dan ini bukan sekadar istilah populer. Dalam kehidupan kita, energi sosial adalah sesuatu yang nyata, meski tak bisa kita lihat atau sentuh. Bayangkan, energi sosial seperti air di dalam sebuah bejana. Setiap kali Anda berinteraksi, sedikit demi sedikit air itu berkurang. Untuk sebagian orang, bejana itu besar, mereka bisa berbicara, bercanda, bergaul, berjam-jam, tanpa terlihat lelah. Tapi bagi sebagian lain, bejana itu kecil. 1 atau 2 jam berada di tengah orang banyak saja, sudah membuatnya hampir kosong. Dan ketika itu terjadi, yang muncul bukan hanya rasa lelah, tapi juga keinginan kuat untuk menarik diri, mencari tempat yang tenang. Bahkan kadang tanpa alasan yang bisa dijelaskan kepada orang lain. Banyak yang mengira ini sifat yang buruk. Mereka bilang, "Kamu kok cepat bosan sama orang? Atau kamu antisosial ya?" Padahal, bukan itu masalahnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu memaksakan diri untuk menyesuaikan dengan kebiasaan orang lain. Selama kita memahami batas kita dan tetap memegang kendali atas pikiran kita. Energi sosial yang cepat habis bukan berarti kita membenci orang. Ini hanya berarti kita lebih selektif dalam menggunakannya. Masalahnya, dunia modern seperti lupa bahwa diam juga punya nilai. Setiap hari kita dibombardir oleh pesan, notifikasi, suara, dan tatapan. Hampir tak ada ruang untuk benar-benar hening. Bagi mereka yang cepat kehabisan energi sosial, ini seperti hidup dengan keran yang terus menetes, menguras bejana tanpa henti. Maka, wajar jika kita mencari momen untuk menutup keran itu dengan menyendiri, membaca, merenung, atau hanya duduk tanpa melakukan apa-apa. Banyak orang menganggap keheningan itu membosankan. Tapi bagi sebagian kita, keheningan adalah sumber daya yang memulihkan. Sama seperti seorang pelari butuh istirahat untuk memulihkan otot, pikiran pun butuh jeda untuk kembali segar. Dalam filsafat Stoik, mengendalikan energi berarti tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Tidak semua medan pertempuran layak kita masuki, dan tidak semua percakapan layak kita ikuti sampai habis. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjaga energi sosial kita tanpa harus mengasingkan diri sepenuhnya? Kuncinya ada pada kesadaran. Sadari tanda-tanda tubuh dan pikiran ketika mulai lelah. Sadari percakapan mana yang memberi makna dan mana yang hanya menguras tanpa memberi apa-apa. Dan yang paling penting, sadari bahwa mengatakan tidak adalah hak, bukan dosa. Kadang, kita merasa bersalah saat menolak undangan, atau saat memilih diam. Kita khawatir dianggap sombong, dingin, atau tertutup. Tapi Stoikisme mengingatkan, pendapat orang berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, tindakan, dan pilihan kita sendiri. Jadi, jika memilih hening berarti menjaga ketenangan batin, maka itu adalah pilihan yang bijak. Energi sosial bukan sesuatu yang bisa diisi ulang dengan memaksa diri untuk terus berada di tengah orang. Justru sebaliknya, kita perlu berani melangkah keluar dari keramaian untuk mengisinya kembali. Mungkin dengan berjalan sendirian, mungkin dengan menulis, atau sekadar menikmati udara pagi. Apapun bentuknya, itu adalah bentuk perawatan diri yang tak kalah penting dari tidur atau makan sehat. Dan ketika bejana itu kembali penuh, kita bisa kembali ke dunia luar dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan
Yuka Penyang, lebih karena pada akhirnya, berinteraksi dengan orang lain akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Tapi, bukan berarti kita harus mengorbankan ketenangan untuk melakukannya. Kita bisa memilih kapan, bagaimana, dan dengan siapa kita ingin berbagi energi itu. Ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mengelola energi sosial adalah bagian dari mengarahkan pikiran. Saat kita tahu bagaimana menggunakannya, kita bukan hanya menjaga diri dari kelelahan, tapi juga memastikan bahwa saat kita hadir, kita benar-benar hadir, bukan sekadar tubuh yang duduk, tapi pikiran yang utuh dan hati yang siap memberi. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan, lalu dalam hitungan menit merasakan sesuatu yang tidak enak? Padahal tak ada kata-kata kasar, tak ada kejadian buruk, hanya suasana yang entah mengapa terasa berat, atau Anda duduk di sebuah kafe yang ramai, dan dalam waktu singkat merasa pusing, gelisah, bahkan ingin segera keluar. Jika iya, besar kemungkinan Anda adalah orang yang sensitif terhadap lingkungan. Sensitivitas ini bukan kelemahan, justru ia adalah kemampuan untuk menangkap detail yang orang lain sering lewatkan. Anda merasakan perubahan nada suara, getaran dalam tatapan batin atmosfer yang tak kasat mata. Namun kelebihan ini sering datang dengan harga kelelahan mental yang cepat, terutama ketika lingkungan terlalu padat rangsangan. Lingkungan tidak hanya berarti tempat fisik, ia juga mencakup energi sosial, suasana emosional, bahkan kondisi visual dan suara di sekitar kita. Ada orang yang bisa bekerja dengan musik keras, percakapan ramai, dan lalu lalang orang di sekitarnya. Tapi ada juga yang merasa semua itu seperti badai yang menggerus fokus dan ketenangan. Jika Anda termasuk yang kedua, bukan berarti Anda lemah. Anda hanya punya sistem penerima yang lebih peka. Dalam pandangan Stoik, kepekaan ini bisa menjadi anugerah jika kita mengendalikannya, dan menjadi beban jika kita membiarkannya menguasai kita. Kita tidak bisa mengatur cuaca, tapi kita bisa memilih pakaian yang sesuai. Demikian pula, kita tidak selalu bisa mengubah lingkungan, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita meresponsnya. Masalahnya, dunia modern sering menuntut kita untuk terbiasa dengan kebisingan, kantor terbuka, lalu lintas bising, notifikasi tanpa henti, pertemuan tanpa jeda, semua seolah menguji batas kita setiap hari. Bagi orang yang sensitif terhadap lingkungan, ini seperti hidup dalam dunia yang volumenya selalu terlalu tinggi. Dan ketika kita memaksa diri bertahan terlalu lama, efeknya tidak hanya pada emosi, tapi juga pada fisik. Sakit kepala, tegang di bahu, sulit tidur. Bagaimana kita menghadapinya? Langkah pertama adalah mengakui kepekaan itu. Banyak orang mencoba menolaknya, berpura-pura tidak apa-apa, sampai akhirnya benar-benar kehabisan tenaga. Padahal, mengakui batas kita adalah bagian dari kebijaksanaan. Langkah kedua, rancang ruang aman untuk diri sendiri. Bukan berarti kita harus menghindari semua keramaian, tapi kita bisa memberi diri jeda. Mungkin dengan keluar sebentar dari ruangan, duduk di tempat yang lebih sepi, atau memakai earphone dengan musik menenangkan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia luar. Bukan dengan mengeluhkannya, tapi dengan menyesuaikan strategi. Langkah ketiga, latih pikiran untuk tetap tenang meski lingkungan tidak ideal. Ini bukan hal mudah, tapi bisa dibangun dengan kebiasaan. Pernafasan dalam, meditasi singkat, atau bahkan sekadar menutup mata sejenak, bisa membantu kita menjaga keseimbangan batin. Sama seperti pelaut yang belajar mengendalikan perahu di tengah gelombang, kita pun bisa belajar mengendalikan pikiran di tengah kebisingan. Perlu diingat, kepekaan ini juga membawa manfaat besar. Karena Anda bisa membaca suasana dengan cepat, Anda lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, lebih mampu melihat tanda-tanda awal masalah, dan lebih mudah menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Dunia membutuhkan orang yang bisa melihat detail, yang tidak buta terhadap hal-hal halus yang membentuk pengalaman manusia. Namun, jangan biarkan kepekaan itu membuat Anda menjadi korban lingkungan. Anda tetap punya kendali untuk memilih tempat, memilih waktu, memilih orang, dan memilih reaksi. Ingat, dalam ajaran Stoik, bukan dunia luar yang menentukan ketenangan kita, melainkan pikiran kita sendiri. Jadi, jika Anda merasa lelah karena terlalu peka terhadap lingkungan, jangan terburu-buru mengubah siapa Anda. Sebaliknya, belajarlah mengatur bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia. Karena pada akhirnya, kepekaan ini bukan beban yang harus dibuang, tetapi alat yang harus diasah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketika Anda bisa menjaga diri di tengah lingkungan yang bising, Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang.
Dan saat itulah Anda akan tahu bahwa ketenangan sejati bukanlah ketika dunia menjadi hening, tetapi ketika hati Anda tetap hening, bahkan di tengah keramaian. Pernahkah Anda berada dalam sebuah percakapan yang terasa kosong, kata-kata saling bertukar, tapi tidak ada yang benar-benar berarti? Topik melayang dari cuaca ke gosip ringan, lalu ke komentar acak yang tak meninggalkan kesan. Don't ditengah. Semua itu Anda hanya tersenyum sopan, mengangguk, sambil diam-diam menghitung detik untuk bisa pergi. Inilah yang banyak orang sebut sebagai basa-basi. Bogi sebagian, ini adalah pelumas sosial yang membuat interaksi menjadi lancar. Tapi bagi sebagian lain mungkin termasuk Anda ini, justru terasa melelahkan. Karena yang Anda rindukan bukanlah sekadar percakapan, tapi percakapan yang bermakna ketidaksukon. Terhadap basi-basi, bukan berarti Anda tidak ramah. Bukan pula berarti Anda antisosial. Hanya saja, Anda tahu waktu dan energi mental terlalu berharga untuk dihabiskan pada kata-kata yang tidak membawa nilai. Dalam pandangan stoik, hidup singkat dan sumber daya kita terbatas. Maka, sangat masuk akal untuk menggunakannya pada hal-hal yang memberi kedalaman, bukan sekadar permukaan. Basa-basi seringkali muncul bukan karena niat buruk, tapi karena budaya. Kita diajarkan untuk mengisi keheningan dengan kata-kata, seolah diam adalah hal yang salah. Padahal, diam bisa menjadi ruang refleksi, jeda untuk berpikir, atau bahkan bentuk penghormatan terhadap momen. Tapi di banyak situasi diam dianggap heng, maka orang berbicara apa saja, asal tidak sepi. Masalahnya, bagi mereka yang mencari makna, percakapan seperti ini justru menguras energi. Karena meski terdengar ringan, ia memaksa kita untuk hadir secara sosial tanpa ada pertukaran. Pikiran yang memberi nutrisi batin, sama seperti makan makanan cepat saji kenyang sesaat, tapi tidak memberi gizi. Stoikisme mengajarkan kita untuk bijak dalam memilih kata-kata. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita tidak perlu berbicara kecuali yang akan membuat kata-kata kita lebih baik daripada diam. Prinsip ini bisa menjadi panduan. Artinya, bukan berarti kita harus selalu membicarakan hal yang berat atau filosofis. Tapi setidaknya, kita memilih untuk berbicara sesuatu yang tulus dan berarti. Namun, kita tidak bisa memaksa semua orang meninggalkan basa-basi. Dunia sosial membutuhkan berbagai jenis interaksi. Jadi, tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga ketenangan pikiran ketika kita terjebak di dalamnya. Satu cara adalah mengarahkan percakapan perlahan menuju hal yang lebih bermakna. Misalnya, dari membicarakan cuaca, kita bisa bertanya bagaimana seseorang menghabiskan akhir pekannya, atau apa yang sedang ia pelajari belakangan ini. Dengan begitu, kita mengubah percakapan dari sekadar isi suara menjadi jembatan untuk mengenal lebih dalam. Cara lainnya adalah menerima bahwa tidak semua momen membutuhkan kedalaman. Kadang, basa-basi hanyalah salam sopan yang tidak perlu kita lawan. Dalam stoikisme, kita membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Jika kita tidak bisa mengubah sifat sebuah interaksi, kita bisa mengubah sikap batin kita terhadapnya. Tetapi, tetaplah memberi ruang bagi diri untuk memilih. Jika Anda tahu bahwa terlalu banyak percakapan dangkal membuat Anda lelah, atur batasan. Tidak semua undangan harus diterima, dan tidak semua percakapan harus diperpanjang. Menjaga diri dari kelelahan sosial bukanlah keegoisan, melainkan bentuk perawatan. Ketidaksukaan terhadap basi-basi adalah tanda bahwa Anda menghargai kedalaman hubungan dan kualitas. Itu bukan kelemahan, tetapi bagian dari kepribadian yang, jika diolah dengan bijak, dapat menjadi kekuatan. Karena dunia ini sudah penuh dengan kebisingan, dan mereka yang mampu membawa percakapan menuju makna adalah seperti mata air di tengah padang pasir langka, tapi memberi kehidupan. Jadi, arahkan pikiranmu. Jangan tergoda untuk mengisi setiap diam dengan kata-kata yang hampa. Pilih berbicara ketika kata-kata itu membawa ketenangan, pemahaman, atau kebaikan. Dan temukan ketenanganmu dalam keheningan yang bernilai. Karena kadang, diam yang tulus jauh lebih hangat daripada 1000 kata basa-basi. Pernahkah Anda berada dalam sebuah percakapan yang terasa kosong? Kata-kata saling bertukar, tapi tidak ada yang benar-benar berarti. Topik melayang dari cuaca ke gosip ringan, lalu ke komentar acak yang tak meninggalkan kesan. Dan di tengah semua itu, Anda hanya tersenyum sopan, mengangguk, sambil diam-diam menghitung detik untuk bisa pergi. Inilah yang banyak orang sebut sebagai basa-basi. Bogi sabajian. Ini adalah pelumas sosial yang membuat interaksi menjadi lancar.
Tapi bagi sebagian lain mungkin, termasuk Anda ini, justru terasa melelahkan. Karena yang Anda rindukan bukanlah sekadar percakapan, tapi percakapan yang bermakna. Ketidaksukaan terhadap basi-basi bukan berarti Anda tidak ramah. Bukan pula berarti Anda antisosial. Hanya saja, Anda tahu waktu dan energi mental terlalu berharga untuk dihabiskan pada kata-kata yang tidak membawa nilai. Dalam pandangan Stoik, hidup singkat dan sumber daya kita terbatas. Maka, sangat masuk akal untuk menggunakannya pada hal-hal yang memberi kedalaman, bukan sekadar permukaan. Basa-basi seringkali muncul bukan karena niat buruk, tapi karena budaya. Kita diajarkan untuk mengisi keheningan dengan kata-kata, seolah diam adalah hal yang salah. Padahal, diam bisa menjadi ruang refleksi, jeda untuk berpikir, atau bahkan bentuk penghormatan terhadap momen. Tapi di banyak situasi diam dianggap heng, maka orang berbicara apa saja, asal tidak sepi. Masalahnya, bagi mereka yang mencari makna, percakapan seperti ini justru menguras energi. Karena meski terdengar ringan, ia memaksa kita untuk hadir secara sosial tanpa ada pertukaran. Pikiran yang memberi nutrisi batin, sama seperti makan makanan cepat saji kenyang sesaat, tapi tidak memberi gizi. Stoikisme mengajarkan kita untuk bijak dalam memilih kata-kata. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita tidak perlu berbicara kecuali yang akan membuat kata-kata kita lebih baik daripada diam. Prinsip ini bisa menjadi panduan. Artinya, bukan berarti kita harus selalu membicarakan hal yang berat atau filosofis, tapi setidaknya kita memilih untuk berbicara sesuatu yang tulus dan berarti. Namun, kita tidak bisa memaksa semua orang meninggalkan basa-basi. Dunia sosial membutuhkan berbagai jenis interaksi. Jadi, tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga ketenangan pikiran ketika kita terjebak di dalamnya. Satu cara adalah mengarahkan percakapan perlahan menuju hal yang lebih bermakna. Misalnya, dari membicarakan cuaca, kita bisa bertanya bagaimana seseorang menghabiskan akhir pekannya, atau apa yang sedang ia pelajari belakangan ini. Dengon Bigicu, kita mengubah percakapan dari sekadar isi suara menjadi jembatan untuk mengenal lebih dalam. Cara lainnya adalah menerima bahwa tidak semua momen membutuhkan kedalaman. Kadang, basa-basi hanyalah salam sopan yang tidak perlu kita lawan. Dalam Stoikisme, kita membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Jika kita tidak bisa mengubah sifat sebuah interaksi, kita bisa mengubah sikap batin kita terhadapnya. Tetapi, tetaplah memberi ruang bagi diri untuk memilih. Jika Anda tahu bahwa terlalu banyak percakapan dangkal membuat Anda lelah, atur batasan, tidak semua undangan harus diterima, dan tidak semua percakapan harus diperpanjang. Menjaga diri dari kelelahan sosial bukanlah keegoisan, melainkan bentuk perawatan. Ketidaksukaan terhadap basi-basi adalah tanda bahwa Anda menghargai kedalaman hubungan dan kualitas. Itu bukan kelemahan, tetapi bagian dari kepribadian yang, jika diolah dengan bijak, dapat menjadi kekuatan. Karena dunia ini sudah penuh dengan kebisingan, dan mereka yang mampu membawa percakapan menuju makna adalah seperti mata air di tengah padang pasir langka, tapi memberi kehidupan. Jadi, arahkan pikiranmu. Jangan tergoda untuk mengisi setiap diam dengan kata-kata yang hampa. Pilih berbicara ketika kata-kata itu membawa ketenangan, pemahaman, atau kebaikan, dan temukan ketenanganmu dalam keheningan yang bernilai. Karena kadang, diam yang tulus jauh lebih hangat daripada 1000 kata. Basa-basi, pernahkah Anda berada di tengah percakapan, lalu tiba-tiba merasa seperti berada di dunia yang berbeda, bukan karena bahasa yang dipakai asing, tapi karena cara pandang yang begitu jauh dari yang Anda yakini. Anda mendengar seseorang berbicara, dan meski kata-kata mereka terdengar wajar bagi banyak orang, di telinga Anda ada sesuatu yang terasa janggal, bahkan bertentangan dengan nilai yang Anda pegang. Inilah yang sering membuat kita merasa sulit berada di sekitar orang lain. Perbedaan nilai dan prinsip. Nilai adalah kompas batin yang memberi arah kemana kita melangkah. Prinsip adalah aturan internal yang kita pegang untuk menentukan benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Ketika nilai dan prinsip kita berbenturan dengan milik orang lain, percakapan sederhana bisa menjadi tegang, dan kebersamaan yang seharusnya menyenangkan menjadi melelahkan. Bukan berarti kita ingin semua orang sepakat dengan kita. Dalam hidup, perbedaan adalah hal wajar, bahkan sehat. Namun, masalah muncul ketika perbedaan itu terlalu mendasar menyentuh inti cara kita memandang hidup, menghargai orang lain, atau memutuskan apa yang layak diperjuangkan.
Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan pilihan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita terhadap perbedaan itu. Tapi disinilah tantangannya. Bagaimana tetap menghormati orang lain tanpa mengorbankan prinsip kita sendiri. Banyak orang mencoba bertahan dengan berpura-pura setuju, hanya untuk menghindari konflik. Tapi harga dari kepura-puraan itu adalah ketenangan batin yang terkikis sedikit demi sedikit. Sebaliknya, ada juga yang memilih untuk melawan secara terbuka. Namun akhirnya menghabiskan energi dalam perdebatan yang tak membawa hasil. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk memilih pertempuran kita. Tidak semua perbedaan perlu diubah, dan tidak semua prinsip perlu dijelaskan kepada semua orang. Kadang, yang paling bijak adalah menjaga jarak emosional sambil tetap menghormati jarak sosial. Anda tidak perlu memutus hubungan hanya karena perbedaan nilai, tapi Anda juga tidak harus mengorbankan diri untuk terus menyesuaikan. Perbedaan nilai bisa membuat kita merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Namun, ini juga bisa menjadi cermin untuk menguji keyakinan kita. Apakah prinsip yang kita pegang benar-benar kokoh, atau hanya kebiasaan yang kita warisi tanpa dipikir ulang? Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus memeriksa pikiran kita sendiri dan memastikan bahwa itu berasal dari pemahaman, bukan sekadar dari ikut-ikutan. Jika perbedaan itu membuat Anda lelah, mungkin solusinya bukan mengubah orang lain, tetapi memperjelas batas diri. Anda bisa memutuskan kapan, di mana, dan sejauh mana Anda mau terlibat. Anda bisa memilih lingkungan yang lebih sejalan dengan nilai Anda, tanpa merasa bersalah meninggalkan yang membuat Anda terusik. Pada akhirnya, kita semua adalah hasil dari nilai dan prinsip yang kita yakini. Menjaga itu berarti menjaga identitas diri. Tapi menjaga identitas tidak harus berarti menutup diri. Kita bisa tetap terbuka terhadap pandangan baru, sambil tetap berdiri tegak di atas fondasi yang kita percayai. Ingatlah, arahkan pikiranmu. Temukan, perbedaan nilai adalah bagian dari kehidupan. Tapi Anda punya kendali penuh atas bagaimana Anda menanggapinya. Pilih pertempuran yang memberi arti. Lepaskan yang hanya menguras. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjaga ketenangan, tapi juga menjaga kehormatan terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang tahu kemana kompas batinnya mengarah, tidak akan mudah tersesat bahkan di tengah hutan, pandangan yang saling bertentangan. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia bergerak terlalu cepat? Hari berganti sebelum Anda sempat benar-benar menyadari apa yang terjadi. Orang-orang di sekitar seolah berlomba untuk terus bergerak mengejar target, menghadiri acara, membicarakan hal baru tanpa jeda untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Di tengah hiruk pikuk itu, ada sebagian dari kita yang merasa perlu berhenti, menarik diri sejenak, bukan untuk menghindar, tetapi untuk merenung. Inilah yang disebut waktu untuk refleksi diri. Sebuah ruang hening yang kita ciptakan untuk melihat ke dalam, mengevaluasi langkah, dan memastikan arah hidup masih selaras dengan hati kita. Refleksi diri bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan. Sama seperti kapal yang harus memeriksa kompasnya sebelum melanjutkan pelayaran, kita pun perlu memeriksa pikiran dan tujuan sebelum terus melangkah. Tanpa refleksi, kita bisa saja sibuk bergerak, tapi ke arah yang salah. Stoikisme menempatkan refleksi diri sebagai salah satu pilar utama. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah tekanan politik dan perang, menulis meditations catatan pribadinya setiap hari untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Ia mengingatkan dirinya akan apa yang penting, mengoreksi kesalahan, dan mempersiapkan pikiran menghadapi hari berikutnya. Jika seorang kaisar dengan ribuan urusan saja memerlukan waktu untuk merenung, apalagi kita. Masalahnya, refleksi diri sering dianggap membuang waktu. Dalam budaya yang memuja produktivitas tanpa henti, duduk diam terlihat seperti kemalasan. Padahal, diam yang sadar justru bisa membuat langkah kita lebih tepat. Sama seperti busur yang ditarik ke belakang untuk melesat lebih jauh. Diam, dalam, refleksi memberi tenaga untuk bergerak lebih bijak. Namun, banyak orang merasa sulit memberi ruang ini untuk diri sendiri. Bukan hanya karena sibuk, tapi juga karena takut. Refleksi berarti berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng. Itu berarti melihat kegagalan yang kita sembunyikan, mengakui kelemahan yang kita hindari, dan menerima bahwa kita belum menjadi seperti yang kita inginkan. Tidak semua orang siap untuk itu. Tapi disitulah kekuatan refleksi. Dengan melihat diri apa adanya, kita memberi kesempatan untuk tumbuh. Tanpa momen hening, kesalahan akan terus berulang, dan tujuan hidup akan kabur di tengah. Rutinitas. Waktu untuk refleksi tidak selalu berarti duduk berjam-jam
dalam meditasi. Dia bisa berupa 15 menit di pagi hari untuk menulis pikiran. Bisa berupa berjalan sendirian, tanpa gawai. Bisa juga sekadar mematikan musik dan berbicara dengan diri sendiri di dalam hati. Yang penting bukan bentuknya, tapi kesadaran penuh. Untuk menatap ke dalam, Stoikisme mengajarkan kita untuk memeriksa pikiran. Sebelum tidur, apa yang sudah kulakukan dengan baik hari ini? Di mana aku keliru? Apa yang bisa kuperbaiki besok? Pertanyaan sederhana ini, jika dijawab jujur setiap hari, akan menjadi fondasi perubahan besar. Refleksi diri juga memberi kita kekuatan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Ketika kita tahu apa yang penting, kita tidak mudah tergoda oleh kebisingan dunia. Kita tidak perlu hadir di setiap percakapan, tidak harus ikut di setiap kerumunan. Kita bisa memilih dengan tenang, tanpa rasa bersalah, karena kita tahu alasan. Di balik pilihan itu, pada akhirnya, butuh waktu untuk refleksi diri, adalah tanda bahwa kita menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Kita tidak ingin hanya menjadi penumpang di kapal kehidupan, tapi ingin menjadi nahkoda yang tahu kemana harus berlayar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hening refleksi, kita belajar bahwa ketenangan bukanlah tempat yang kita temukan di luar, tetapi keadaan yang kita ciptakan di dalam. Dan ketika kita menemukan ketenangan itu, setiap langkah yang kita ambil kecil atau besar akan membawa kita lebih dekat pada hidup yang benar-benar kita inginkan. Ada orang yang hidupnya seperti panggung teater, penuh cerita yang berlapis-lapis, penuh intrik, dan selalu ada kejutan baru. Setiap hari ada saja kisah baru yang meledak, perselisihan, gosip, adu pendapat, atau emosi yang meluap-luap. Sebagian orang menganggap itu sebagai bumbu kehidupan. Tapi sebagian lain mungkin, termasuk Anda, merasa semua itu adalah beban yang tidak perlu. Menghindari drama dan konflik bukan berarti pengecut atau tidak peduli. Justru, itu seringkali tanda kebijaksanaan. Karena kita paham bahwa energi, waktu, dan ketenangan batin terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak membangun. Drama hanya memberi kesenangan singkat bagi yang menikmatinya, tapi menyisakan kekacauan panjang bagi yang terlibat di dalamnya. Stoikisme memandang konflik sebagai sesuatu yang kadang tak terhindarkan, tetapi tidak selalu harus diperbesar. Kita diajarkan untuk membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Ucapan orang lain, sikap mereka, bahkan kesalahan mereka semua berada di luar kuasa kita. Yang ada di dalam kuasa kita hanyalah bagaimana kita menanggapi. Sayangnya, drama punya daya tarik seperti api unggun. Ia memanggil orang untuk mendekat, memanaskan suasana, dan memancing keterlibatan. Sekali kita masuk, sulit untuk keluar tanpa terbakar. Apalagi jika kita terpancing untuk membalas kata-kata tajam dengan kata-kata tajam, atau membalas sikap dingin dengan sikap yang sama. Hasilnya, ketenangan kita hancur, hanya demi membuktikan sesuatu yang pada akhirnya tidak terlalu penting. Menghindari drama berarti memilih diam, ketika diam lebih bijak. Bukan diam karena kalah, tapi diam karena tahu bahwa kemenangan dalam pertarungan yang salah adalah kekalahan bagi diri sendiri. Itu berarti menahan diri untuk tidak membalas setiap sindiran, tidak ikut dalam setiap gosip, dan tidak menyimpan dendam yang hanya membebani hati. Namun, menghindari konflik tidak sama dengan selalu mengalah. Ada saatnya, kita harus berdiri tegak, mempertahankan prinsip. Bedanya, kita melakukannya tanpa membiarkan emosi menguasai. Kita bisa berkata tegas, tanpa harus berteriak. Kita bisa memberi batas tanpa harus merendahkan. Orang yang bijak tahu bahwa tidak semua api harus dipadamkan dengan air. Kadang, api akan padam sendiri ketika tidak diberi bahan bakar. Begitu pula drama akan hilang jika tidak kita beri perhatian. Dalam banyak kasus, melepaskan jauh lebih efektif daripada melawan. Masalahnya, dunia modern hampir selalu mendorong kita untuk ikut campur. Media sosial menjadi panggung terbesar bagi drama. Satu komentar bisa memicu debat panjang yang tidak pernah selesai. Satu berita bisa memecah orang menjadi dua kubu yang saling serang. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa ikut terseret ke arus. Itu tanpa sadar. Disinilah kesadaran stoik menjadi pelindung. Tanyakan pada diri sendiri sebelum terlibat. Apakah ini akan penting 1 tahun dari sekarang? Apakah ini akan memberi manfaat nyata bagi hidupku? Jika jawabannya tidak, mungkin yang terbaik adalah mundur. Menghindari drama dan konflik bukan berarti hidup kita menjadi kosong. Justru sebaliknya, kita memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Kita punya waktu untuk membangun, untuk mencipta, untuk merawat hubungan yang sehat. Kita tidak menghabiskan energi untuk membuktikan diri kepada orang yang bahkan mungkin tidak peduli. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, pilih pertempuran yang layak.
lepaskan sisanya. Karena pada akhirnya, ketenangan batin bukan datang dari memenangkan setiap argumen, tetapi dari mengetahui bahwa kita tidak perlu ikut dalam pertarungan yang tidak membawa kita kemana-mana. Ketika kita bisa berjalan melewati kerumunan drama tanpa terlibat, kita akan menyadari sesuatu. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita memilih untuk tidak bertarung sama sekali. Ada hal-hal dalam hidup yang kita pikir sudah kita tinggalkan. Jauh di belakang, peristiwa yang kita yakini sudah kita lupakan. Namun, entah bagaimana, bayangannya masih mengikuti kita. Bukan dalam bentuk kenangan yang jelas, tapi dalam rasa waspada yang selalu muncul setiap kali kita berada di situasi tertentu. Luka masa. Lalu entah itu dari pengkhianatan, penolakan, kehilangan, atau penghinaan seringkali menjadi alasan mengapa kita tidak suka berada di sekitar orang lain. Luka itu membentuk kebiasaan untuk menjaga jarak. Bukan karena kita benci orang, tapi karena kita takut terluka lagi. Manusia punya naluri alami untuk melindungi diri dari rasa sakit. Sama seperti tubuh yang menghindar saat menyentuh sesuatu yang panas, hati pun belajar menghindar dari hubungan yang berpotensi melukai. Namun, masalahnya adalah terkadang hati terlalu protektif. Luka yang seharusnya mengajarkan kewaspadaan malah berubah menjadi tembok yang mengurung kita. Stoikisme mengajarkan bahwa masa lalu tidak berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita menafsirkan dan meresponsnya. Luka itu nyata, rasa sakitnya valid, tapi membiarkannya memimpin hidup berarti memberi masa lalu kekuasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Luka yang belum sembuh seringkali muncul dalam bentuk kecurigaan berlebihan. Kita membaca niat buruk di balik kebaikan orang. Kita mencari tanda-tanda pengkhianatan sebelum pengkhianatan itu terjadi. Kita memutus hubungan sebelum hubungan itu sempat tumbuh, hanya untuk memastikan kita tidak kecewa lagi. Semua ini membuat kita merasa aman, tapi sekaligus kesepian. Menghadapi luka masa lalu bukan berarti menghapusnya dari ingatan. Itu tidak realistis. Menghadapi berarti melihatnya dengan jujur, memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan menerima bahwa rasa sakit itu adalah bagian dari perjalanan kita. Sama seperti bekas luka di tubuh yang mengingatkan kita pada bahaya yang pernah dihadapi. Luka batin pun bisa menjadi pengingat asal kita, tidak membiarkannya mendikte semua langkah kita. Proses ini tidak instan. Ada yang memerlukan waktu bertahan-tahan untuk berdamai. Tapi setiap langkah kecil untuk membuka diri lagi adalah kemenangan. Mulailah dengan hubungan yang aman, orang-orang yang bisa dipercaya, situasi yang tidak mengancam. Perlahan, kita belajar bahwa tidak semua orang akan melukai, dan tidak semua hubungan akan berakhir buruk. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat hidup apa adanya, bukan dengan menutupi rasa sakit, tetapi dengan menempatkannya di perspektif yang tepat. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Ia mengajarkan kita untuk lebih bijak, lebih berhati-hati, tapi tetap berani melangkah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan luka lama merampas kebebasan hari ini. Setiap kali kita memilih untuk tidak terjebak dalam rasa takut yang lama, kita sedang menulis ulang masa depan kita. Dan saat itulah kita menemukan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Karena pada akhirnya, hidup yang dijalani dengan hati tertutup adalah hidup yang setengah. Luka boleh membentuk kita, tapi hanya kita yang memutuskan seperti apa bentuk akhir diri kita. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang kita kenal, atau seberapa sering kita berada di tengah keramaian. Hidup ini lebih tentang arah yang kita pilih, energi yang kita investasikan, dan nilai yang kita jaga. Kesadaran akan prioritas hidup mengubah cara kita melihat hubungan sosial dan seringkali membuat kita lebih selektif. Ada masa dalam hidup ketika kita mencoba untuk menyenangkan semua orang. Kita hadir di setiap undangan, merespons setiap pesan, mengikuti setiap percakapan, bahkan yang tidak kita nikmati. Kita pikir, semakin kita terlibat, semakin berarti hidup kita. Tapi kita sadar, keterlibatan yang berlebihan justru membuat kita menjauh dari hal-hal yang benar-benar penting. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan antara hal-hal yang esensial dan yang sekadar distraksi. Apa yang benar-benar penting? Kesehatan kita, waktu bersama orang-orang yang kita cintai, pekerjaan yang bermakna, ketenangan batin. Semua yang di luar itu hanyalah pelengkap, kadang bermanfaat, kadang malah menguras energi tanpa memberi nilai yang sepadan. Kesadaran ini membuat kita tidak lagi merasa bersalah
ketika menolak ajakan yang tidak sesuai dengan arah hidup kita. Kita mulai memahami bahwa tidak adalah kata yang sah. Dan mengucapkannya bukan berarti kita egois. Justru, itu berarti kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mengurangi interaksi sosial, bukan berarti kita antisosial. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Kita memilih percakapan yang bermakna dibanding obrolan kosong. Kita memilih hubungan yang saling mendukung, dibanding koneksi yang hanya ada saat senang, tapi menghilang saat sulit. Kita memilih tempat yang memberi ketenangan dibanding suasana yang memicu stres. Namun, kesadaran akan prioritas juga berarti kita siap kehilangan sebagian hal. Kita mungkin kehilangan orang-orang yang terbiasa melihat kita selalu ada. Kita dianggap berubah oleh mereka yang dulu mendapat banyak waktu dan perhatian dari kita. Tapi perubahan ini adalah konsekuensi alami dari hidup yang diarahkan dengan sengaja. Bagi seorang stoik, hidup yang baik adalah hidup yang terarah. Kita tidak lagi bergerak karena dorongan luar, tapi karena keputusan dalam. Setiap yang kita ucapkan adalah pilihan sadar. Dan setiap tidak adalah perlindungan terhadap hal-hal yang bisa mengganggu keseimbangan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Saat prioritas hidup sudah jelas, kita tidak mudah tergoda untuk mengikuti arus yang tidak membawa kita ke tujuan. Kita berhenti mengukur diri dari jumlah pertemanan, jumlah acara yang kita hadiri, atau jumlah like di media sosial. Kita mulai mengukur dari seberapa dekat kita dengan nilai-nilai yang kita junjung pada Okernia. Kesadaran akan prioritas hidup adalah bentuk kebebasan. Kita tidak lagi menjadi tawanan ekspektasi orang lain. Kita memilih siapa yang akan kita beri waktu, energi, dan hati. Dan dari pilihan itu, kita membangun hidup yang mungkin lebih sepi di permukaan, tapi jauh lebih damai di dalamnya pada Okernia. Tidak ada yang salah dengan memilih untuk menjaga jarak dari orang lain. Selama itu lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling sibuk atau yang paling banyak dikenal. Hidup adalah perjalanan untuk mengenal diri, menjaga nilai, dan melangkah dengan tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Kesepian adalah rasa kehilangan koneksi, sedangkan kesendirian adalah ruang untuk menguatkan koneksi dengan diri sendiri. Keduanya bisa saling berganti, tergantung bagaimana kita memaknainya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada jumlah orang di sekitar kita, tapi pada sejauh mana kita selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Ada kalanya langkah kita harus ringan, ada kalanya harus tegas. Ada masanya kita membuka pintu untuk orang baru. Ada masanya kita menutupnya untuk melindungi ketenangan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebisingan yang tidak memberi makna. Pilih lingkungan yang menumbuhkanmu, percakapan yang menginspirasi, dan hubungan yang menguatkan. Sisanya, biarkan berlalu. Karena pada akhirnya, kedamaian bukanlah hadiah dari dunia luar. Kedamaian adalah keputusan yang kita buat setiap hari.